Ya, halo followers, welcome, selamat datang di Popo on the Radio 54. Dan seperti biasa, selama 1 jam ke depan gue akan cerita ada apa aja di dunia di 24 jam terakhir sambil muterin lagu-lagu yang enak buat kamu. Nah, kalau kamu nonton ini di YouTube, gue tulis judul lagunya di description aja di bawah ya. Tapi kalau kamu mau denger lagunya, kamu dengerin di radio. And it's a great day today, especially buat Man United ya. Tadi malam menang sama Tottenham 2-0 sehingga makin mendekat ke zona 4 besar. Dan gue bilang emang duet Varane dan Martinez di lini belakang MU ini gue bilang keren sih. Tapi ya udah, nah, itu aja. Oh, kabar baik lagi, gue udah PCR dan kemarin malam gue PCR dan hasilnya negatif. Jadi at least ini gue sakit tapi nggak COVID lah, at least cuma masuk angin biasa ya, mungkin kedinginan di puncak. Tapi puncak apa? Orang MU aja nggak di puncak. Ya udah, kita mulai aja Popo on the Radio-nya dengan lagu pertama dari Charlie Puth. Ada I Don't Think That I Like Her. Enjoy. Ya, welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan ngomong-ngomong soal COVID, Moderna baru aja bilang kalau booster COVID mereka yang mereka update itu punya proteksi yang lebih tinggi menghadapi varian Omicron daripada vaksin Moderna yang sebelumnya. Jadi ini diupdate kayak kalau lo main game terus ada patch gitu ya. Katanya ini immune response-nya itu lebih superior dan lebih awet juga dibandingkan dengan booster yang sebelumnya. Walaupun ya gue nggak tahu sih, ini sebenarnya akal-akalan aja biar kita booster lagi sama Moderna, karena sekarang kan kayaknya udah mulai yang mesti bayar kan di luar negeri sana. Gue nggak tahu sih luar negeri itu negara yang mana, tapi katanya sudah mulai gitu. Nanti ke depannya ini akan ya jadi suntik vaksin yang rutin gitu, yang tiap tahun mesti suntik, kayak suntikan flu ya kalau di luar negeri. But anyway, kita balik ke lagu aja. Yang pasti kalau kamu pengen booster COVID, kalau bisa dapat opsi Moderna sih, kalau dari berita ini ya kayaknya suntik Moderna ya, biar lebih aman gitu. And now kita balik ke lagu, ada Deritaku dari David Bayu di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Followers, jangan pernah anggap enteng penyakit yang namanya diabetes, karena ini adalah salah satu penyakit yang paling bikin hidup kita itu jadi gak enak. Mesti jaga makan, ngatur asupan gula, and so on. Sehingga paling benar sih lu ganti gula kamu dengan gula tes ya, gula 0 kalori yang tidak menyebabkan diabetes. Kamu bisa beli gula tes di radio yang nayangin Popo on the Radio maupun di online merchant. Akhirnya tadi pagi selama bertahun-tahun Konami ini diam aja soal salah satu serial game horror mereka yang paling terkenal, paling reviewnya bagus juga, yaitu Silent Hill. Dan Konami tadi pagi jam 4.50 pagi mengumumkan Project Silent Hill yang gue bilang cukup banyak. Yang pertama adalah Silent Hill 2 itu akan di-remake. Silent Hill 2 ini adalah game Silent Hill yang paling bagus, reviewnya paling bagus, skornya paling oke, penjualannya juga makin oke. Dan Silent Hill 2 ini akan di-remake buat PlayStation 5 eksklusif 12 bulan. Dan habis itu baru muncul di konsol lain. Dan Silent Hill 2 ini menceritakan tentang tokoh utamanya si James Sunderland, yang setelah beberapa bulan istrinya meninggal, tiba-tiba dia dalam mimpinya itu dikasih tahu sama istrinya atau orang yang mirip banget sama istrinya, kalau lu datang ke sini deh, gue nungguin lu di kota ini. Kota itu namanya Silent Hill. Dan gak cuma itu, ada juga serial interaktif, jadi kayak film yang bisa milih sendiri hasilnya. Itu juga diberi nama Silent Hill Ascension. Jadi lo menentukan lanjutannya jalan cerita, gue nggak tahu berdasarkan voting atau apa. Dan ada game satu lagi yaitu Silent Hill F. Nah, Silent Hill F ini game baru dari Silent Hill yang mengambil setting di Jepang di tahun 1960 lah, di tahun 60-an gitu. Dan ini yang menulis adalah Ryukishi O7. Dia itu seorang penulis komik di Jepang, penulis visual novel yang memang spesialis di cerita horor psikologi gitu-gitu. Jadi so far sih tanggapan di internet pada bilang optimis kalau yang nulis cerita si Ryukishi 07 ini. Jadi nanti kita tunggu aja kalau ada info lebih lanjut. In the meantime, kamu bisa lihat trailer Silent Hill F, Silent Hill 2 remake di YouTube. Oke? And now ada Closer dari Sawiti di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Followers, udah beberapa tahun ini gue mengganti gula gue, soalnya gue kan seneng minum manis ya, dan gue ganti gula gue dengan gula tes, gula 0 kalori yang gak menyebabkan diabetes, karena gue ada turunan gula gitu. Jadi memang ya udahlah coba yang ini biar gue tetap bisa minum manis tapi gak takut diabetes. Dan
hasilnya bener, gue selalu di bawah 100 gula puasanya. Jadi kalau kamu sama kayak gue, ada turunan gula, pengen minum manis, ganti gulamu dengan gula tes, gula yang 0 kalori, bisa dibeli di radio yang nangin Popo on the Radio maupun di online merchant. Balik lagi bareng Popo Kusen, dan saat ini ada kasus yang gue bilang aneh dan gue baru denger ini pertama kali, di mana sekelompok fans Barcelona itu menuntut Paris Saint-Germain karena mereka menganggap bahwa transfernya Lionel Messi ke PSG ini itu melanggar hukum dari Komisi Eropa, dari Uni Eropa, dan mereka mendorong supaya Komisi Eropa ini menginvestigasi tentang transfer dari Barcelona ke PSG ini. Nah, kemarin persidangan pertama atau dengar hearing hearing pendapat pertama itu diadakan di Luxembourg selama 3 jam dengan dipimpin oleh Hakim Mark Jaeger, dan akhirnya ini sebenarnya adalah naik banding sih oleh fansnya Barcelona itu, karena tadinya mereka ditolak sama Komisi Eropa untuk menginvestigasi transfernya ini. Jadi ya nanti kita lihat aja lanjutannya gimana. Cuman dengar-dengar katanya kan memang Messi udah mau minta balik ke Barcelona lagi kan, tapi gue nggak tahu sih itu seberapa bener apa nggak rumornya. But lucu juga sih, lu bisa menuntut pengadilan gitu ya kalau pemain kesayangan lu pindah. But kita tunggu aja update-nya. Sekarang we have Beautiful dari Coldplay. Enjoy. Welcome back di Popo on the Radio. Dan Netflix ini kan memang mengalami penurunan subscriber baru ya dari waktu ke waktu, dan mereka baru aja kemarin mengumumkan kalau, jadi gini, kalau lu lihat serial TV ya, kayak di serial streaming sih, kalau di Disney Plus atau di Amazon atau di HBO gitu kan, sekarang sebagian besar kembali lagi ke format lama, yaitu format mingguan ya. Contohnya House of the Dragon, Rings of Power. Nah itu kalau lu mau lihat episode selanjutnya kan lu nunggu seminggu gitu. Sementara Netflix kan modelnya adalah keluar semua nih satu season, episode 1-10 langsung sekaligus keluar semua, kecuali untuk beberapa serial si Netflix sempat uji coba itu kan. Nah, Netflix akhirnya mengumumkan kalau mulai sekarang ke depan Netflix akan full all in di ngerilis TV series segala macam itu satu season sekaligus, karena mereka menganggap model kayak gini, model maraton nonton ini, binge watching ini itu lebih cocok buat mereka dan lebih menaikkan hype, karena mereka ngerasa contohnya kalau Squid Game waktu itu nggak sekaligus, itu bisa bikin orang hype-nya nggak segede itu menurut Netflix kayak gitu. Jadi mulai ke depannya akan full satu season nih semua serial yang diproduksi sama Netflix. Ya gue sih emang lebih demen satu season keluar semua sih, karena ya minimal gue jadi punya opsi kan, antara gue mau nontonnya beberapa hari sekali atau mau langsung nonton sekaligus, atau kalau lagi waktunya banyak gue mau nonton 2-3 episode. Gue lebih suka gitu sih, lebih fleksibel di kitanya, walaupun lebih rawan kena spoiler ya sama orang-orang yang langsung nonton satu season dalam 2 hari atau sehari gitu kan. Tapi ya udah, gue setuju sih sama langkah Netflix ini. And now we have Munafik dari Ziva Magnolia. Enjoy. Bukan Elon Musk namanya kalau dia nggak ngelakuin hal-hal yang aneh ya. Jadi kemarinnya itu kan Elon Musk sempat bercanda kalau dia akan ngejual parfum dengan bau rambut terbakar. Gue nggak tahu kenapa. Akhirnya dia jual ini di websitenya dia dengan harga $100. Jadi katanya deskripsinya adalah ini adalah parfum dengan bau rambut terbakar. Dan dia ada stok 20.000 botol, dan sampai sekarang udah sold out men, 20.000 botol itu. Jadi si Elon Musk ini dapat duit $100 kali 20.000, yaitu $2 juta, jualan parfum dengan bau rambut gosong. Enak ya kalau udah kayak dia gitu, mau jual apapun jual laku, gila sih. Ini Wolf of Wall Street kayaknya kalah deh. Tapi udah, kita balik lagu aja. Gue sih nggak penasaran, nggak pengen beli juga. Katanya sih ini limited, nggak akan dibikin lagi. Jadi mungkin nanti ada para scalper atau para calo yang bakal ngejual dengan harga lebih tinggi. Nah kalau sampai itu kejadian, gue akan cerita sama lu dong, paling mahal terjual berapa. And now ada Up dari Ina and Sean Paul. Enjoy. Oke, that's it followers buat Popo on the Radio hari ini. Jangan lupa subscribe YouTube Popo on the Radio. Kalau belum, like juga, share ke teman-teman juga, komen juga boleh, kasih kritik, saran, masukan, pujian juga boleh. And ya udah sih, ingat jaga kesehatannya, lagi
cuaca kayak gini ganti-ganti kan pancaroba kan, jadi mesti jaga kesehatan biar nggak jatuh sakit karena nanti jadi nggak produktif. Oke? Lagu terakhir ada Bad Life dari Sigrid and Bring Me the Horizon. Di sini Popo Kusen. Terima kasih udah mendengarkan. Matur nuwun wis ngrungokno. Thank you for listening and I'll see you when I see ya.